Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, Senin 31 Agustus 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bahasa Batak dikatakan, "Kubahen peho gabe bangso nabulum, jala pasu-paswok kumaho, jala babalgaok kuguarmu, asa gabe pasu-pasu ho." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini adalah merupakan bagian panggilan Allah kepada Abraham supaya Abraham dapat masuk dalam rancangan Allah, dalam rencana Allah, dan Abraham dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Pada saat itu bahwa kehidupan Abraham sudah mapan, dia sudah memiliki segalanya. Namun ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, dan Allah akan menunjukkan satu tempat bagi Abraham, di sana dia akan hidup, bahwa Abraham tidak berbantah, dia tidak menolak, tetapi dia mengikuti setiap apa yang direncanakan oleh Allah dalam kehidupannya. Dia siap menjadi mitra Allah. Ia siap sebagai perpanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan iman, Abraham tunduk, Abraham taat, dan Abraham setia kepada Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu bahwa Abraham disebutkan Bapa orang percaya. Bapa orang percaya. Mengapa dia disebutkan Bapa orang percaya? Karena dia mengikuti setiap apa yang direncanakan oleh Allah tanpa berbantah. Dia mau mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Dan di dalam firman ini, ketika Allah memanggil Abraham, ada beberapa janji yang disampaikan Allah kepada Abraham. Yang pertama, bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dalam firman ini tadi dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah menjadi pertanyaan di benak Abraham. Mengapa demikian? Karena Abraham pada saat itu belum memiliki keturunan, belum memiliki anak. Dan ketika Allah memanggil Abraham, Abraham sudah berumur 75 tahun. Namun Abraham belum memiliki anak satu orang pun. Nah, dan ini adalah bagian dari rencana Allah. Di dalam umur 75 tahun ketika Allah memanggil Abraham, tidak mungkin lagi bahwa Sarah memiliki keturunan, memiliki anak. Itu adalah menurut manusia. Tetapi bagi Allah semuanya akan bisa terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah memanggil dan berjanji kepada Abraham, maka janji itu pasti akan dipenuhi oleh Allah dalam kehidupan manusia. Pasti dipenuhi Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Maka dalam hal ini, janji Allah kepada Abraham yang pertama adalah bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, janji Allah kepada Abraham ketika dia dipanggil adalah, "Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Allah akan memberkati Abraham dan membuat namanya menjadi masyhur. Ini janji yang kedua yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa janji ini adalah pasti dipenuhi oleh Allah. Dan Abraham mengaminkan janji Allah kepada Abraham. Abraham mengaminkan dan mengimani apa yang dikatakan oleh Allah, sehingga dia dapat mengikuti setiap apa yang diikuti oleh Allah. Lalu janji yang ketiga yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham,
dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji yang ketiga. Dan engkau menjadi berkat. Asa gabi pasu-pasu. Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Akan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini di tengah-tengah dunia ini. Maka ketiga janji ini adalah menguatkan hati Abraham. Menguatkan langkahnya untuk mengikut Tuhan dengan iman. Mengikut Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Dan dia akan menjadi berkat. Menjadi berkat berarti berguna, bermanfaat bagi seluruh dunia ini, bagi sesama, bagi dunia ini. Menjadi berkat berarti mampu menolong dunia ini. Bukan hanya menolong tetapi membuat kepada dunia ini hidupnya menjadi teladan bagi dunia ini. Hidupnya adalah menjadi teladan iman, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam ketaatan kepada Tuhan di dalam kehidupan. Kemanapun Allah menunjukkan tempat kepada Abraham, bahwa Abraham selalu siap, Abraham selalu taat, dan Abraham selalu setia, dan Abraham selalu mengimani apa yang disampaikan oleh Allah. Walaupun dalam kehidupan manusia bahwa itu mustahil, tetapi dalam kemustahilan itu Abraham percaya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita imani juga dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Kita beriman kepada Allah seperti Abraham tanpa berbantah. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesetiaan, dalam iman Abraham, bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah dipenuhi oleh Allah. Abraham memperoleh keturunan ketika dia sudah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 99 tahun. Hal yang sangat mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Keturunannya menjadi bangsa yang besar dan Abraham menjadi berkat bagi dunia ini sampai saat ini. Menjadi teladan bagi dunia ini sampai saat ini. Oleh karena itu, bahwa melalui kehidupan kita, biarlah kita menjadi berkat. Dapat menjadi teladan bagi sekitar kita, dapat menolong orang lain, dapat juga memberi berkat kepada orang lain. Janji Allah juga kepada Abraham, aku akan memberkati setiap orang yang memberkati engkau. Itu adalah janji Allah. Maka ketika kita memberi berkat, membawa berkat kepada orang lain, maka Allah juga akan memberkati kita. Oleh karena itu, biarlah kita setia, taat, dan beriman kepada Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Salam.